siap Pak. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua yang ada di penerapan dan diseminasi budaya positif. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ambar Pangaribuan Sakti MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Ibu Rina Agustini SPD selaku CBP Angkatan 9. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara kali ini. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan doa, yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Ambar Pangaribuan Sakti MPD, yang kelima penyampaian diseminasi oleh Ibu Rina Agustini SPD selaku CGP Angkatan 9, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penutup. Untuk membuka acara kali ini, maka dari itu kita buka dengan sambutan oleh Bapak Ambar Pangaribuan Sakti MPD. Kepada Bapak Ambar dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Rina Agustini SPD selaku CGP Angkatan 9 yang hari ini akan melaksanakan diseminasi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat di SMK 15 Bandung yang menjadi audiens peserta diseminasi kaitannya dengan penerapan dan budaya positif. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu hebat yang luar biasa, hari ini merupakan hari yang istimewa di mana Ibu Rina Agustini selaku calon guru penggerak Angkatan 9 akan melakukan diseminasi kaitannya dengan berbagai hal. Salah satunya adalah budaya positif dan disiplin positif seperti itu. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sekolah mendorong adanya kegiatan dari CGP. Sekolah mengharapkan bahwa adanya CGP ini, adanya guru penggerak ini bisa menjadi katalis perubahan bisa membentuk suatu komunitas belajar, mendorong, menstimulus guru-guru untuk bergerak untuk membuat atau mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah itu seperti itu, sehingga semakin maju pendidikan kita dan transformasi pendidikan ke arah lebih baik akan semakin cepat seperti itu. Selamat melakukan diseminasi untuk Ibu Rina dan selamat menyimak Bapak Ibu guru hebat sehingga menjadi stimulus Bapak Ibu untuk melakukan perubahan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ambar Pangaribuan Sakti MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum memasuki acara ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Evita. Kepada Ibu Evita dipersilakan. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya dengan diawali dengan doa untuk acara masing-masing.
kepada Ibu Evita yang telah memimpin pembacaan doa pada acara ini. Selanjutnya yaitu penyanyian lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Salsabila. Kepada Ibu Salsabila dipersilakan dan kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi palu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Salsabila yang telah memimpin penyanyian lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu penyampaian desiminasi oleh Ibu Lina Agustini SPD selaku CGP Angkatan 9. Kepada Ibu Lina Agustini dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak Ibu, kita kalau di SMK 15 ada salam ya. Kalau saya bilang SMK 15, Bapak Ibu bilangnya apa? Dari sini ya, dari hati. Care itu apa? Kreativity, responsibility, empathy. Kita ulang ya. Bapak Ibu, kalau saya bilang SMK 15, Bapak Ibu bilang apa? Jadi tangannya dari sini, dari hati, dari sini. SMK 15. Creativity, adaptability, responsibility, empathy. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini, saya Lina Agustini, CGP Angkatan 9, pada proses pendidikan guru penggerak akan menyampaikan penerapan desiminasi budaya positif. Bapak Ibu, di dalam budaya positif itu yang pertama adalah kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu, tahu nggak sih kenapa sih saya gambarnya tentang makanan? Apa sih kaitannya dengan budaya positif?
Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Karena makanan itu belum ada. Nah, makanan itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Betul. Yang pertama karena saya dari guru kuliner. Yang kedua kalau melihat makanan pasti apa? Menarik ya. Pasti orang tuh kalau melihat makanan tuh pasti tertarik gitu, apalagi dengan tampilan-tampilan seperti ini. Begitu pula niat saya ketika menyampaikan budaya positif ini akan menjadi sesuatu ketertarikan untuk Bapak Ibu untuk menerapkannya di kelas dan di sekolah ini pada umumnya. Sekarang kita akan bermain peran dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berpasangan berdua. Nah, perannya yang satu itu mengepalkan tangan. Yang satu lagi perannya adalah berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, boleh dimarahin, boleh dikritik, silahkan gimana caranya Bapak Ibu memberikan usaha supaya temannya yang sedang memegang sesuatu, katakanlah memegang barang yang sangat berharga untuk dibuka. Bisa, kita lakukan waktunya selama 30 detik ya. Pakai waktu ya. Sebentar. Sudah punya pasangannya? Siap. Dirayu itu mana? 30 detik ya. Sudah punya pasangan? Ayo berpasangan. Nah, buat belakang. Oke, siap. 1, 2, Kamu yang lupa. 3. Oke, tolong dong. Sekali aja gitu. Kenapa sih? Saya kan belum tahu apa yang dalam itu. Meri-meri dia buka tuh. Itu tipe gitu. Stop. 30 detik ya Bapak Ibu. Gimana? Apa yang terjadi? Ada yang kebuka nggak? Kenapa kebuka Bapak Mama? Kan pertama Bapak Dani itu nanya ini harus ngapain, coba boleh dibuka dulu sebentar dan kasih tahu. Langsung buka, Terus kalau yang lain yang nggak terbuka, kenapa nggak terbuka? Bu Salsa? Kenapa Bu Salsa nggak terbuka? Nggak punya rasa ingin tahu ya. Jadi Bapak Ibu dengan adanya game barusan yang pertama coba buka, kita lihat yang pertama. Apakah Anda atau rekan Anda membuka kepala tangan Anda? Ternyata Pak Bapak terbuka, ternyata Bu Salsa tertutup. Terus alasannya apa? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali? Orang yang mengepal tangan atau orang yang mencoba membuka kepala tangan? Orang yang mengepal tangan. Orang yang memegang kepala tangan. Nah itulah yang disebut dengan fungsi kontrol. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang inginkan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, saat ini di kurikulum Merdeka kita mengenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ya. Bapak Ibu juga ada yang mengajar di P5 kan? Nah inilah nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan universal di profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan KRI. Inilah nilai-nilai
kebajikan yang ingin kita tanamkan di masa ini. Kita berharap bahwa siswa-siswa kita itu memiliki nilai-nilai profil Pancasila. Nah, di luar dari nilai-nilai profil Pancasila ini, ada juga dari IPO Primary Years Program, sikap murid toleransi, mulai dari rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi di samping yang sebelah kiri sana, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya mau dong Pak Bama ice breaking buat Bapak Ibu semuanya biar nggak ngantuk ya, biar tambah semangat. Ayo Pak Bama. Oke semuanya, biar pada acara kali ini kalian semua nggak ngantuk, jadi boleh kita berdiri dulu buat tepuk semangat. Ayo semuanya berdiri. Oke, jadi aku coba itu lebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan tepuk semangat, semangat, rek, semangat, gitu ya. Oke, tepuk semangat, semangat, rek, semangat. Oke, semuanya udah pada semangat, boleh duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ibu Rina. Pak Bama jadi tambah semangat. Terima kasih Pak Bama. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Memang dengan semangat profil Pancasila. Nah, ini ada gambaran tentang profil Pancasila, tujuan dari disiplin positif. Kemudian ini juga ada saya tampilkan gambar siswa dari kompetensi keahlian pekerja sosial yang sedang merawat temannya yang sedang kurang sehat, ya. Jadi ada nilai-nilai di mana disiplin positif ini ditanamkan kepada murid-murid kita di sekolah ini. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, sebagai guru yang sudah mengajar, sudah sering berinteraksi dengan murid-murid, kira-kira motivasi mana sih? Kalau dilihat dari ada motivasi 1, motivasi 2, kemudian ada motivasi 3, yang manakah motivasi Bapak Ibu kalau melihat dari tampilan di layar berikut ini? Pak Rehan? Yang ketiga ya. Yang ketiga. Kenapa yang ketiga, Pak? Itu ada poin pentingnya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, luar biasa sekali. Ada motivasi lain selain nomor 3? Nah, itu kalau kita lihat mereka sebagai guru. Kalau sekarang Bapak Ibu merasakan sebagai murid, kira-kira murid-murid kita itu motivasinya yang nomor berapa sih? 2. Nomor 2 apa tuh? Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, kita lanjutkan nih. Kalau misalnya motivasi anak-anak yang nomor 2, kira-kira menurut Bapak Ibu sebagai guru, penghargaan apa yang diberikan kepada siswa? Reward. Biasanya sih ngasih kayak reward berupa makanan atau nilai poin tambahan gitu. Nah, biasanya kasih bintang. Ya. Kasih bintang ya, rewardnya dalam bentuk bintang. Kemudian rewardnya tambahan nilai. Terus kasih makanan. Apalagi Bu Evita biasanya kasih penghargaan apa? Kasih nilai pelajaran. Kasih nilai tambahan. Kalau Bu Nisa Kasih makanan. kasih makanan. Ketahuan ya guru kuliner. Ya, ini adalah motivasi-motivasi ketika kita menjalankan budaya positif di sekolah. Kita tahu bahwa anak-anak kita di dalam dirinya, baik secara internal maupun secara eksternal, punya motivasi untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini adalah hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Berikut ini saya sampaikan beberapa contoh kegiatan-kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh
siswa-siswi kita di sekolah ini nih, misalnya yang nomor 1 nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus si anak suruh nulis di buku 100 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi anak dihukum, begitu ya? Ya, yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini pada saat COVID ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Satu lagi Bapak Ibu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman. Nah, sebelahnya ini ada gambar teman-teman dari guru tim IPAS yang sedang mengumpulkan sampah plastik. Menurut Bapak Ibu ini bentuk dari hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya betul. Ini adalah bentuk konsekuensi ketika anak-anak tidak membawa tumbler, ketika anak-anak tidak membawa kotak makanan di sekolah, harus membeli air mineral, kemudian air mineralnya habis, membuang sampah, akhirnya harus melakukan pemilahan sampah. Jadi ini adalah bentuk konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika anak-anak membuang sampah dan simpan sampahnya harus dipilah. Ini luar biasa tim IPAS ya, tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih ya, tim IPAS sudah berusaha untuk menanggulangi sampah di sekolah ini. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah identitas gagal, identitas sukses dari yang kita pelajari tentang disiplin, di mana dari disiplin itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, restitusi itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk menanamkan budaya positif. Kalau kita menerapkan hukuman kepada anak-anak, itu sesuatu hal yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian kalau kita menerapkan konsekuensi kepada anak, sesuatu yang harus terjadi. Tetapi kalau restitusi itu adalah pilihan. Yang berikutnya, kalau kita menerapkan lagi hukuman kepada anak, ternyata hukuman itu membuat tidak nyaman untuk anak, dan itu jangka panjang. Benar nggak? Kita dulu kan pernah sekolah ya, ketika dihukum sama murid, masih ingat nggak sampai sekarang? Masih. Kira-kira apa sih dulu waktu sekolah dihukum apa sama ibu atau bapak guru di sekolah? Itu waktu itu Pak Bambang ngapain? Gara-gara telat sih. Gara-gara telat terus? Iya, dijemur di tengah lapangan biar jatuhnya mah katanya biar sama kayak anak yang lain pas upacara mereka harus berdiri di tengah lapangan. Jadi kalian juga ikutan di tengah lapangan. Gitu. Terus sampai sekarang Bapak masih ingat? Iya sih, soalnya malah gue jadi lain di tengah lapangan. Masih ingat. Kira-kira pengalaman apa lagi nih yang pernah Bapak Ibu alami yang teringat sampai sekarang? Dulu saya pernah dihukum gitu. Kira-kira apa tuh Bapak Ibu? Disabet pakai renger Bu. Oh ya? Saya kan pesantren soalnya. Oh dulu pesantren. Tapi masih ingat sampai sekarang? Jelas. Kira-kira Bapak dendam nggak? Enggak ada, jangan ya. Ada lagi? Yang punya pengalaman dengan hukuman? Atau jangan-jangan Bapak Ibu dulu waktu sekolah baik semua? Dijemur. Alhamdulillah ya. Berarti tadi kasus yang tadi murid dijemur di tengah lapang pernah ya kalau Bapak Ibu alami ya. Kemudian konsekuensinya adalah kalau kita menerapkan konsekuensi, anak menjadi tidak nyaman tapi hanya untuk saat itu. Beda kalau kita menerapkan tentang hukuman. Kalau hukuman seperti yang pernah Bapak Ibu rasakan, jangka waktunya terasa akan lebih lama dibandingkan kalau kita menerapkan konsekuensi. Kemudian restitusinya apa? Itu akan menguatkan
murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau kita menerapkan hukuman, kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah yang terakhir, murid akan merasa tersakiti. Jadi kalau misalnya dihukum merasa tersakiti, murid juga merasa tidak nyaman. Kalau dengan konsekuensi dan dengan restitusi, murid mendapatkan penguatan. Ya, ini saya tampilkan gambarnya anak murid siswa jurusan Desain Komunikasi Visual sedang mengerjakan tugas dengan gurunya. Apakah nanti di akhir akan mendapatkan hukuman, konsekuensi, atau restitusi dari gurunya. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Ya. Sebelum kita bahas tentang keyakinan kelas, saya punya contoh keyakinan kelas di kelas saya 11 kuliner 3 dan di 11 kuliner 2. Mohon Bapak Ibu perhatikan keyakinan kelas punya saya. Nanti sampaikan komentarnya ya. Ini Bapak Ibu, ini keyakinan kelas di kelas saya. Kalau yang biru ini adalah kuliner 3, boleh dilihat. Satu berdua ya Bapak Ibu. Kalau yang ini di 11 kuliner 2. Apakah Bapak Ibu juga melaksanakan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Iya. Nah, kita lihat keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati lepas dari latar belakang, suku, bahasa maupun agama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Tentunya keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau aturan sekolah kan sudah ditetapkan nih ya, sudah ada, sudah ditetapkan, kita tinggal mengikuti. Tetapi kita yang berada di kelas antara guru dan siswa punya kesepakatan kelas. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menyiapkan pembuatan kesepakatan kelas? Kira-kira seperti apa? Berdiskusi dengan murid. Iya, berdiskusi dulu dengan murid. Terus apa lagi? Voting. Voting. Terus apa lagi? Mengeluarkan semua pendapat ya. Setiap anak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, gitu ya. Kan setiap anak tuh berbeda-beda lagi. Apalagi anak SMK kritis ya. Semuanya pengen mengeluarkan pendapatnya, ingin semua didengar, ingin semua diterima. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Coba kalau menurut Bapak Ibu kesepakatan kelas yang saya buat itu apakah sudah menggunakan kalimat positif atau belum? Sudah ini. Ya, itu di awal saya buat kesepakatan kelas sama murid di kelas. Saya berusaha untuk menerima apa sih yang diinginkan oleh murid sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu menyenangkan, kemudian nyaman, kemudian anak-anak merasa tenang ketika proses kegiatan belajar mengajar itu dilakukan. Tetapi ternyata setelah melihat pembelajaran budaya positif ini, boleh saya pinjam Pak Mama? Nih, saya contoh ini ya. Masuk istirahat jam 13, kalau telat bayar uang kas. Ini kalimatnya belum positif. Kalau kalimatnya positif, bisa diganti dengan hadir tepat waktu pukul 13. Dan kalau menurut Bapak Ibu, kalau telat masuk kelas bayar uang kas itu merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Merupakan hukuman karena tidak setiap anak memiliki uang lebih untuk bayar uang kas ya.
Kemudian kalau misalnya nggak bisa bayar, jadinya utang. Jadi kita harus ganti kalimat ini. Memang ini yang diinginkan anak-anak, betapa manfaatnya uang kas penggunaannya di kelas. Tetapi bukan itu yang akan kita harapkan dari keyakinan kelas ini. Diperbolehkan mendengarkan musik waktu mencatat. Kira-kira kalimat positifnya apa? Kira-kira apa ya? Mencatat dengan tertib misalnya. Jadi kalau ini kan bahasanya anak ya, Bapak Ibu. Ini bahasanya anak. Nah, nanti setelah ini saya akan membuat keyakinan kelas dengan murid-murid dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita lanjutkan. Poin yang berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi diterapkan di lingkungan kelas itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ada kalanya siswa tidak mau berbicara. Iya aja, ikut temannya. Nah, kita ajak untuk anak bisa berbicara, mencurahkan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siapa tahu hanya berlaku 1 semester. Semester depannya anak melakukan ada yang PKL, ada yang DBS, kemudian kita buat lagi kesepakatan kelas setelah anak kembali dari DBS atau dari PKL mendapatkan informasi-informasi baru dari tempat-tempat PKL-nya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, coba kita lihat sini. Ini adalah yang sebelah kiri adalah keyakinan kelas dari 11 kuliner 3 ya, yang tadi yang Bapak Ibu sudah baca. Nah sekarang ini yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini adalah peraturan. Kalau misalnya kita dengar kata disiplin, menurut Bapak Ibu apa tuh? Aturan, tata tertib yang harus dipatuhi oleh murid-murid. Nah sekarang kalau di sebelah kirinya peraturan, kemudian nilai kebajikan apa yang akan dituju? Misalnya ini yang terjadi di kitchen nih, Pak Ocha, ya Bu Latifah, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang akan ditujunya apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Kita sudah menyusun rak-rak alat ini untuk stopwatch, ini untuk fry pan, ini untuk spatula. Nilai kebajikannya adalah rapikan kembali alat setelah digunakan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Hargai teman. Mari saling menghargai sesama teman. Ini keren banget Bu Latifah. Tepuk tangan buat Bu Latifah. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Adakah di kelas yang melakukan kekerasan? Jangan sampai terjadi ya. Dilarang melakukan kekerasan. Mari saling mengasihi atau mari saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Tertib, budaya antri, luar biasa. Dilarang merokok. No smoking area, luar biasa. Gunakan masker. Apa kalau gunakan masker? Protokol kesehatan.
protokol kesehatan boleh, mari saling mengasihi, mari saling menyayangi, saling menjaga, saling melindungi diri boleh ya. Yang terakhir, berjalan di kelas dan di koridor. Seringkali kita sering melihat anak-anak berjalan sembarang tempat. Jadi apa? Tertib, berjalan kaki. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semuanya. Yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang bertahan hidup itu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh murid-murid di sekolah kita. Jadi ketika proses belajar mengajar berlangsung, murid kita pun memerlukan kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Kita lihat yang pertama, ibu guru tidak senang bersendandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ternyata kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut adalah kesenangan yang pertama. Yang kedua, kita di sekolah ini setiap hari ada sapa pagi ya, Bu Becky ya, betul kan? Nah tiba-tiba ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ternyata butuh kasih sayang. Yang ketiga, aku bosen, masa sih belajarnya gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Butuh kebebasan. Nah yang terakhir, aku sebel, gambarku nggak rapi, malah ibu nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhan apa? Penguasaan. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus tahu bahwa anak-anak kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau minta tolong Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, ada yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kalau dilihat dari 5 posisi kontrol ini, yang manakah posisi Bapak dan Ibu semuanya? Boleh Bapak Ibu tuliskan di selembar kertas, kemudian nanti tempel di sini. Jangan lupa dituliskan nama Bapak Ibunya ya. Boleh berpikir dulu Bapak Ibu. Ada pulpennya ya? Boleh? Bawa pulpen? Udah? Bawa aja bawa. Dibagi. Ya, kalau sudah tempel di sini ya. Jangan lupa dikasih nama Bapak Ibu. Boleh berpikir dulu. Berpikir dulu. Boleh? Berpikir dulu. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas murid. Apakah sudah efektif? Kemudian berpusat, memerdekakan, memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Sudah, Bapak? Yakin? Oke, kalau sudah, silahkan tempel di sini. Yuk.
Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat ya, Bu Evita sebagai teman, pantesan deket ya sama murid-murid. Pak Ocha sebagai teman, Bu Caca sebagai pemantau, Bu Salsa sebagai pemantau, kemudian ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai pemantau dan sebagai teman. Jadi yang dipilih sama Bapak Ibu ada 3. Yang pertama sebagai teman, yang kedua sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Lalu 5 posisi kontrol seperti ini, Bapak Ibu akan melihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan ya Bapak Ibu. Dan yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa?
Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu siap-siap sekarang posisinya Bapak Ibu yang tadi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, yang berikutnya posisi yang dipilih Bapak Ibu adalah pemantau. Ini cuplikan videonya. Siapa yang memilih pemantau? Silakan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir siapa yang pilih manajer? Wow, silakan bawa sertifikat. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Luar biasa. Terima kasih. Ya, kalau dilihat dari tayangan tadi,
posisi manajer adalah posisi yang disarankan bagi seorang guru dalam membimbing murid-muridnya di dalam kelas. Nah, kalau kita lihat ini, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentunya Bapak dan Ibu guru dulu pernah merasakan menjadi murid dan sekarang menjadi guru. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan guru sebagai manajer dapat kita capai ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru yang memilih sebagai manajer. Luar biasa Bapak. Gila banget ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan segitiga restitusi ya. Restitusi ini adalah pendekatan untuk menanamkan budaya positif. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran di sekolah, kita sebagai guru harus menstabilkan identitas. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tadi sudah Bapak Ibu buat tuh di dalam kelas, melakukan kesepakatan dan menjadi keyakinan kelas. Untuk menstabilkan identitas itu, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru? Yang pertama misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu nggak apa-apa, misalnya bisa dilakukan karena kita mengajarnya siswa SMK, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tadi Bapak Ibu sebagai teman, karena itu akan membuat anak merasa lebih nyaman ketimbang kita sebagai guru dan murid serasa ada jejangan ya Bapak Ibu. Nah, kita lakukan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa terlambat? Dengan bahasanya bahasa Bapak Ibu guru sebagai teman. Kemudian keyakinan kelasnya, apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Nah, dari segitiga restitusi ini, Bapak dan Ibu, saya melakukan sebuah adegan di meja bersama siswa. Selamat menyaksikan. Ini tidak sesuai standar operasional prosedur.
Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan video tentang budaya positif. Berikutnya ada refleksi yang harus Bapak Ibu isi. Nanti saya kirim di WA-nya Bu Salsai. Nanti Bu Salsai kirim di WA grupnya Bapak Ibu semua. Kemudian mengisi, ada 4 pertanyaan yang harus diisi. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kirim dulu. Nanti kalau ini jangan dulu ngisi ya, karena kan banyak Google Jawabannya udah diisi sama orang lain. Saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Jangan dulu ngisi ya. Saya hapus dulu. Lihat ya, Bapak Ibu di sini ada 4 pertanyaan. Nanti kalau mau mengisinya, kasih nama ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengikuti diseminasi hari ini? Nah, jadi nanti ada di sini ada sticky note. Tuliskan namanya misalnya Bu Salsa. Kemudian baru mengisi bentar, jangan dulu ngisi ini belum harus. Nanti ada 1 orang mengisi. 1 orang mengisi pakai handphone saya ya. Tapi namanya Pak Untung. Biar di sini ada 10. Pak Oja, bisa tolong tutupin Pak Oja. Oke, sudah siap? Siap? Yang pertama, refleksi yang pertama yang harus Bapak Ibu isi adalah bagaimana. Yang nomor 1 ya, pengalaman Bapak Ibu mengikuti diseminasi hari ini. Ini yang kuning Bu Anissa. Jangan dulu ditulis namanya Pak Raihan. Tulis saja, langsung dikirim nama, baru underscore namanya. Jangan nama doang langsung simpan. Ulangi lagi ayo, ini saya hapus ya. Oke. Yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengikuti diseminasi hari ini? Pengalaman ya. Bedakan dengan yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah kerasakan. Nomor 1, bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengikuti diseminasi hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti diseminasi hari ini? Oke. Nomor 1, Bu Evita mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana cara kita bersikap sebagai guru terhadap siswa. Terima kasih Bu Evita. Kemudian Bu Salsa, seru karena mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dalam karir. Bu Anissa, menyenangkan. Pak Raihan, Bu Caca, Pak Oca,
Pengalaman diseminasi hari ini mendapat ilmu baru yang bermanfaat. Mendapatkan ilmu yang tidak saya tahu sebelumnya. Pengalaman yang baik untuk mendapatkan ilmu dalam penerapan sikap pengadilan. Pak Bangkit lebih mengetahui bagaimana cara penanganan kondisi dan permasalahan siswa di kelas ataupun di sekolah. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Belum 10 nih. Ayo. Baik. Pak Dani mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum saya ketahui. Luar biasa, terima kasih Pak Dani. Sekarang yang nomor 2, perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti diseminasi hari ini? Perasaannya gimana sih? Yang nomor 2, semangat, ceria. Bu Evita merasa senang sebab penyampaian materi tidak membosankan. Terima kasih Bu Evita. Pak Bama sangat senang dan bersemangat untuk mendapatkan ilmu baru. Sampai kuning nih. Bu Latifah senang dapat ilmu baru. Ada lagi? Ayo. Bu Caca senang. Pak Dani juga senang. Bu Salsa. Bu Anissa senang menjadi semangat untuk berubah menjadi guru yang lebih hebat lagi. Luar biasa. Nomor 3, manfaat apa yang Bapak Ibu rasakan mengikuti diseminasi hari ini? Manfaatnya apa sih Bapak Ibu? Silakan tuliskan di Google Jamboard. Kalau dari Bu Latifah, manfaatnya adalah banyak ilmu baru dalam memposisikan diri di kelas. Manfaat yang dirasakannya apa Bapak Ibu? Dari Pak Raihan, sebagai pendidik tahu bagaimana cara memposisikan diri kepada murid. Terima kasih Pak Raihan. Kalau sudah, berarti tinggal yang nomor 4 ya. Pertanyaan yang keempat. Menurut Bapak Ibu, apa saja kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk merealisasikan budaya positif pada murid di sekolah? Sudah ada nih. Saya
bacain ya, mewakili ya. Menerapkan restitusi mulai dari hal-hal kecil, kata Bu Anissa. Luar biasa, makasih Bu Anissa. Bu Latifah, kegiatan yang dilakukan adalah menerapkan bagaimana posisi yang benar di kelas agar dapat mengkondisikan siswa dengan baik dan benar. Terima kasih. Satu lagi ya. Satu lagi dari Pak Mama, memberikan ruang pada siswa untuk aktif menyampaikan pendapatnya. Ya. Siswa perlu didengar, perlu dihormati, dihargai ya Pak ya. Yang lain yang belum segera ditunggu. Luar biasa refleksi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Demikianlah diseminasi saya pada hari ini, Bapak Ibu. Saya Rina Agustini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa diterapkan di kelas. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan acaranya ke masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rina Agustini SPD selaku pemateri. Materinya sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai guru hebat yang dimana kita bisa menerapkannya ketika pembelajaran di kelas ataupun di ruang kelas agar siswa-siswi yang di sekolah pun dapat terdengar suaranya dan dapat lebih aktif untuk masa depannya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada acara kali ini. Saya selaku MC yang bertugas meminta maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rahmadani sebagai guru kuliner yang telah mengikuti kegiatan presentasi dari Ibu Rina Agustini. Dari kegiatan yang tadi itu banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan, yang salah satunya itu mengenai restitusi yang dapat diterapkan di sekolah, yang lebih tepatnya di kelas. Pesan dan kesannya, kegiatan tadi sangat menyenangkan dan seru karena ada beberapa ice breaking dan penyampaian materi yang sangat menarik. Udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangkit Karisma Ihsan Pengayom selaku guru perhotelan di SMKN 15. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti kegiatan penerapan dan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Rina Agustini SPD selaku CGP Angkatan 9. Kegiatan kali ini sangat bermanfaat untuk saya sebagai guru dan yang pastinya untuk siswa juga di SMKN 15 Bandung, karena kita sebagai guru bisa menerapkan bagaimana cara penanganan yang baik kepada siswa, bagaimana kita harus mengerti kondisi siswa, dan kesan pesan saya juga semoga SMKN 15 lebih bisa mengaktifkan kegiatan ini ke depannya agar guru-guru juga bisa membantu siswa dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Kaputra. Saya seorang guru perhotelan. Setelah saya mengikuti materi yang dibawakan Ibu Rina Agustina tentang diseminasi positif dalam pembelajaran, pesan yang saya dapatkan adalah hal ini cukup menarik dan membuka wawasan kepada setiap guru yang mengikuti pematerian tersebut. Serta saran yang akan saya sampaikan, semoga guru-guru di SMK 15 ini dapat menerapkan hal-hal positif yang tadi Ibu Rina sampaikan, karena materi ini cukup menarik untuk diaplikasikan kepada kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.